Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan belajar VPS KVM Server. Nah, VPS KVM ini adalah layanan hosting VPS yang menggunakan KVM atau Kernel Based Virtual Machine sebagai sistem virtualisasinya. Nah, KVM sendiri adalah sistem virtualisasi yang kernelnya berdiri sendiri. Ini dikenal juga sebagai individual kernel. Dengan menggunakan VPS KVM Server ini, kita dapat berbagi sumber daya yang ada di dalamnya, seperti aplikasi client server, contohnya aplikasi Dapodik dan juga Eraport. Kemudian kita juga dapat berbagi aplikasi-aplikasi website yang kita buat. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan layanan VPS KVM terbaik, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti dapatkan juga potongan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, jika sudah terbuka halaman Niaga Hoster seperti ini, silakan teman-teman pilih VPS, lalu pilih pilihan Cloud VPS KVM ya, diklik seperti ini. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini disediakan dua buah pilihan OS ya. Kita akan gunakan yang Windows saja. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa memilih paket sesuai dengan kebutuhan ya. Baik yang VPS Startup, VPS Profesional, dan VPS Business ya. Kemudian disediakan juga paket yang lain seperti VPS Business Plus, VPS Premium Gold, dan VPS Super Power. Nah, jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan dana yang dimiliki. Sebagai contoh, kita akan memilih VPS untuk paket profesional ya. Kita pilih yang ini. Kemudian, pilih durasi paket. Sebagai contoh, kita akan memilih misalkan 1 tahun ya. Diklik saja 1 tahun. Nah, kemudian untuk lokasi data centernya kita pilih Jakarta, Indonesia, sesuai dengan negara kita ya. Nah, di sini kita bisa memilih sistem operasinya apakah Windows 2008 R2 atau misalkan Windows 2012 R2 ya. Nah, kemudian ada juga Windows 2016 Data Center Edition, Windows 2019 Data Center Edition. Ini tergantung pilihan teman-teman semua ya. Nah, karena saya di sini lebih ke fungsinya saja, maka saya memilih Windows R2. Jadi teman-teman silakan pilih sesuai kebutuhan saja ya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman pilih daftar atau tambahkan ke chart ya. Nah, jika sudah ditambahkan ke chart, di sini akan muncul tombol selanjutnya. Klik saja tombol selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih metode pembayaran yang digunakan. Misalkan menggunakan BCA Virtual Account, Mandiri, Priva, BNI, dan sebagainya. Di sini bisa teman-teman pilih sebagai contoh, misalkan saya menggunakan yang BNI. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambahkan diskon 100.000 di sini, teman-teman dapat menggunakan kode promo VPS Max ini ya. Di copy saja seperti ini, tempelkan di sini, lalu gunakan. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada pengurangan harga ya. Kemudian selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini kita langsung saja masuk menggunakan akun Google atau Gmail kita, atau misalkan kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, saran saya silakan kita daftar atau masuk menggunakan akun Gmail ya. Klik saja seperti ini. Nah, lalu pilih akun email kita ya. Baik, jika teman-teman sudah melakukan pembayaran, langkah selanjutnya teman-teman kembali ke member area di Niaga Hoster, lalu pilih pilihan VPS KVM. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pembayaran kita sudah dikonfirmasi dan kita siap mengelola
VPS KVM ini. Nah, klik saja kelola VPS KVM. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih pilihan root password ya, lalu pilih kelola. Nah, di sini kita akan membuat password baru ya, sesuai dengan ketentuan yang diberikan di sini 8 sampai 30 karakter, 3 huruf besar, kemudian 1 huruf kecil, 1 angka, dan mengandung karakter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pastikan semua ketentuan di sini sudah terpenuhi. Jika sudah, silakan tekan ubah password. Selamat, Anda berhasil mengubah root password ya. Setelah selesai memperbarui password, selanjutnya kita akan login menggunakan remote desktop ya. Remote desktop connection yang ini terdapat di dalam sistem operasi Windows ya. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows 10, maka saya menggunakan remote desktop connection. Nah, kita cari saja remote desktop connection yang ini ya. Silakan pilih, kita klik ya. Nah, kemudian masukkan IP yang ada di halaman detail. 8.215.41.239. Nah, ini sudah ada ya. Nah, lalu teman-teman pilih connect. Nah, kemudian masukkan password yang telah dibuat sebelumnya. Kita masukkan passwordnya ya. Setelah itu pilih OK. Nah, apabila muncul konfirmasi seperti ini, silakan teman-teman pilih yes saja ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ya. Jadi tampilannya seperti ini. Karena di pilihan OS-nya tadi, saya memilih Windows 2008R. Nah, misalkan saya memilih yang 2012 atau 16 atau 19, tentu dari segi interface atau tampilan pasti berbeda. Namun di sini saya lebih menekankan ke fungsi ya. Baik teman-teman, kita akan menggunakan fasilitas VPS ini untuk berbagi aplikasi Dapodik ataupun Erapod ya. Nah, jadi nanti Dapodiknya maupun Erapodnya bisa diakses secara online. Nah, yang pertama, silakan teman-teman minimize dulu remote desktop connection-nya. Kemudian, copy semua file Excel untuk Dapodik ya, Dapodik. Oke, kita copy Dapodik versi 2022, ini versi awalnya ya. Kemudian patch-nya kita ambil yang C dan D saja, karena Dapodik yang saya gunakan ini adalah Dapodik untuk SMA. Nah, pastikan sesuai dengan patch jenjang sekolahnya masing-masing ya. Misalkan ada yang SMK, patch B-nya jangan lupa di-copy juga. Nah, kemudian kita kembali ke remote desktop connection di VPS-nya. Nah, nanti file tersebut silakan teman-teman copy paste, letakkan di My Document. Nah, seperti ini ya, klik kanan, My Document. Nah, kemudian taruh di folder atau di sini juga boleh ya. Misalkan saya buat folder baru, namanya aplikasi ya, atau Dapodik saja, biar beda. Dapodik, lalu kita pastekan di sini. Tunggu sampai proses kopinya selesai ya. Nah, di sini selain saya mengcopy file Dapodik atau installer Dapodik, saya juga menyalin atau mengcopy file installer Erapod SMA ya. Jadi nanti akan saya praktekkan bagaimana cara membagikan atau share aplikasi Dapodik dan juga Erapod secara online ya di VPS ini. Lakukan proses install untuk aplikasi Dapodiknya ya. Nah, di sini untuk proses installnya saya lewatkan karena saya sudah menginstal Dapodik di sini ya. Jadi proses instalasi Dapodik ini sama seperti kita menginstal Dapodik pada umumnya. Nah, perhatikan teman-teman, Dapodik di sini sudah saya install. Nah, kemudian agar memudahkan teman-teman semua, usahakan install juga
browser ya, contohnya seperti Google Chrome, Mozilla atau yang lain ya yang memudahkan. Nah, di sini kita akan buka Dapodiknya. Nah, teman-teman perhatikan di sini IP-nya adalah 821.5.41.239. Nah, ini akan kita buka di komputer yang berbeda ya. Ini akan saya minimize. Nah, akan saya buka di sini ya. Nah, tadi adalah 881.541.239.574.5.774. Ini adalah port Dapodik ya. Jadi kita enter seperti ini. Nah, pastikan firewall di VPS kita sudah kita nonaktifkan. Nah, kita lihat firewallnya ya. Nah, ini nyala ya. Ini harus kita nonaktifkan. Nah, ini turn off dan ini juga turn off. Nah, jadi harus nonaktif seperti ini. Oke, kita akan buka. Nah, sekarang bisa terbuka ya untuk aplikasi Dapodiknya. Nah, pastikan settingannya firewallnya dimatikan. Oke, sekarang kita akan install Erapod ya. Kita buka ini. Kita akan mulai dari versi D dulu ya. Nah, proses instalasinya sama saja seperti pada umumnya. Oke, sekarang proses instalasinya selesai ya. Kita akan jalankan. Nah, perhatikan teman-teman di sini port untuk Erapodnya adalah 5789. Nah, ini akan kita buka di komputer yang berbeda ya. Nah, ini kita ganti di sini saja 5789 ya untuk port Erapodnya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa Erapodnya bisa diakses secara online juga. Baik, sampai di sini dulu tutorial bagaimana cara menggunakan VPS untuk membagi aplikasi Dapodik ataupun Erapod secara online ya. Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait materi ini, bisa tanyakan di kolom komentar pada video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.